Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para mahasiswa sekalian, pernahkah Anda membayangkan bagaimana lembaran-lembaran Al-Qur'an yang hari ini kita baca dengan sangat rapi dan seragam dalam satu jilid mushaf dulunya tersebar di pelepah kurma, di kepingan batu, dan tulang belulang hewan. Bagaimana sebuah teks suci bertransformasi menjadi pemersatu sebuah peradaban yang besar. Kita mulai dari fase pertama, masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini, pengumpulan Al-Quran bertumpu pada dua jalur. Yang pertama, hafalan di dalam dada para sahabat atau dikenal dengan nama Jam'u Fis Sudur. Yang kedua, catatan-catatan yang tersebar di media tulis sederhana yang dikenal dengan nama Jam'u Fis Sutur. Al-Quran belum dibukukan dalam satu jilid karena wahyu masih terus turun dan susunan ayatnya bersifat dinamis berdasarkan petunjuk malaikat Jibril alaihi salam. Transformasi besar terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pasca Perang Yamamah, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur. Khawatir akan hilangnya sebagian Al-Quran, Umar bin Khattab mengusulkan proyek kodifikasi. Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin tim ini. Zaid bekerja dengan metode ilmiah yang sangat ketat. Ia tidak hanya menerima setumpuk catatan, tetapi mensyaratkan setiap tulisan harus dicocokkan dengan hafalan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Disinilah lembaran-lembaran Al-Quran pertama kali disatukan dalam satu wadah yang kemudian dikenal dengan istilah suhuf. Mengapa pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran tidak langsung dibukukan menjadi satu jilid mushaf utuh? A. Karena para sahabat dilarang menulis selain ayat Al-Quran. B. Karena wahyu masih terus turun selama Nabi hidup dan susunan ayat serta suratnya ditentukan secara bertahap berdasarkan petunjuk ilahi. C. Karena tidak adanya media tulis yang memadai di wilayah Jazirah Arab. Luar biasa sekali. Jawaban Anda benar. Sifat wahyu yang masih turun secara dinamis menjadi alasan utama Al-Quran belum dibukukan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fase krusial berikutnya terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Islam telah meluas ke berbagai penjuru dunia, mencakup wilayah non-Arab atau A'jam. Akibatnya, muncul perbedaan dialek pembacaan Al-Quran di kalangan umat Islam. Sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman melaporkan adanya perselisihan antar pasukan Muslim di wilayah Armenia dan Azerbaijan, di mana satu kelompok menyalahkan bacaan kelompok lain. Melihat potensi perpecahan yang destruktif ini, Khalifah Utsman bin Affan mengambil tindakan strategis. Beliau membentuk tim yang kembali diketuai oleh Zaid bin Sabit untuk menyalin suhuf era Abu Bakar ke dalam beberapa mushaf standar yang kemudian dikenal dengan nama Rasm Utsmani.
Dialek Quraisy dijadikan sebagai acuan utama standar nasional. Setelah selesai, mushaf induk ini dikirim ke kota-kota besar Islam dan Utsman bin Affan kemudian memerintahkan untuk membakar catatan-catatan pribadi lainnya yang dianggap tidak standar. Langkah Utsman bin Affan memerintahkan pembakaran mushaf atau catatan-catatan Al-Quran lain yang tidak sesuai standar seringkali disalahpahami oleh sebagian orientalis sebagai bentuk pemberangusan teks. Berdasarkan latar belakang sejarah di atas, apa tujuan sejati dari kebijakan tegas Utsman bin Affan tersebut? A. Untuk menunjukkan kekuasaan mutlak kekhalifahan atas teks keagamaan. B. Untuk menyatukan umat Islam dalam satu standar bacaan yang valid guna menghentikan konflik dan menjaga persatuan bangsa muslim yang kian meluas. Tepat sekali, langkah makropolitik Utsman adalah solusi preventif demi kemaslahatan publik dan persatuan umat. Para mahasiswa sekalian, keputusan yang diambil oleh Utsman bin Affan bukan sekedar kebijakan pribadi, melainkan sebuah ijma, konsensus bersama para sahabat senior. Seluruh sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib menyepakati dan mendukung langkah ini. Ali bahkan pernah berkata, "Sekiranya aku yang menjadi khalifah, niscaya aku akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Utsman." Disinilah kita menemukan korelasi erat materi ini dengan pilar moderasi beragama. Sejarah Jam'ul Quran mengajarkan kita prinsip himayatul ummah, menjaga dan merawat persatuan umat. Para sahabat rela melepas ego catatan pribadinya demi menyepakati satu rasem yang universal. Konsensus atau ijma ini adalah bukti nyata bahwa dalam menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, kesepakatan bersama untuk kemaslahatan umum harus didahulukan di atas kepentingan kelompok tertentu. Komitmen kebangsaan dan persatuan umat adalah harga mutlak yang tidak boleh dikorbankan oleh fanatisme buta. Mengambil ibrah atau pelajaran dari konsensus para sahabat dalam standarisasi Rasam Utsmani demi persatuan, bagaimana Anda sebagai seorang akademisi mengimplementasikan nilai kesepakatan atau konsensus tersebut untuk meredam potensi konflik perbedaan seperti perbedaan ormas atau mazhab di lingkungan kampus atau masyarakat tempat Anda tinggal. Rekan-rekan mahasiswa, tulislah narasi refleksi Anda secara singkat dan kirim ke email saya berikut ini, harkaman848@gmail.com. Terima kasih telah menyimak dan berpartisipasi aktif dalam video pembelajaran interaktif ini. Mari kita terus rawat persatuan dan kesatuan kita dengan meneladani kearifan para sahabat dalam menjaga teks suci Al-Quran. Sampai jumpa pada sesi diskusi pendalaman di kelas tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.